Lembaga Survei Saiful Murjani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terkait pemilihan umum 2024. Hasilnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih berada di tingkat teratas, disusul Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Gerindra. Dalam survei tersebut menunjukkan elektabilitas PDI menguat dalam beberapa tahun terakhir hingga saat ini. Jika pemilu dilakukan pada hari ini, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menjadi pemenang dengan perolehan 25,2%. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas menyebut ada dua sosok yang berdampak pada elektabilitas PDIP, yaitu Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP. Di samping Presiden Jokowi, PDIP sekarang punya tokoh yang disukai pemilih, yakni Ganjar Pranowo. Kuatnya PDIP dalam tahun terakhir tidak bisa dipisahkan dengan Ganjar Pranowo. Kenaikan suara PDIP sejak 2014 sampai Desember 2021 tidak terpisahkan dari munculnya Jokowi maupun Ganjar. Dalam survei terbaru SMRC, PDIP masih unggul dengan elektabilitas sebesar 25,2%, diikuti Partai Golkar 11,2% dan Partai Gerindra 10,8%. Sementara itu, urutan keempat diisi oleh PKB dengan 8,4%. Kelima Demokrat 6,2% dan keenam PKS 5,1%. Sementara partai-partai lain di bawah 4% dan masih ada 20,9% yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Dalam 2 tahun terakhir pasca pemilu 2019, pilihan rakyat pada PDIP cenderung tidak banyak berubah dan tetap paling teratas. Pada survei Maret 2020, PDIP mendapat dukungan 25,9% suara, hampir sama dengan dukungan pemilih saat ini. Sedangkan pilihan publik pada Golkar cenderung menguat dari 8,4% pada Maret 2020 menjadi 11,2% di Desember 2021. Sementara itu Gerindra cenderung menurun dari 13,6% pada survei Maret 2020 menjadi 10,8% pada Desember 2021. Efek Jokowi dan Ganjar bagi PDIP, itulah topik dialog kita pagi ini. Hasil survei SMRC menyebut PDI Perjuangan masih kokoh sebagai calon jawara pada gelaran pemilu 2024 nanti. Sementara itu ada dua sosok yang berdampak pada elektabilitas PDIP, yaitu Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan manajer program SMRC Saidiman Ahmad. Selamat pagi Pak Saidiman. Selamat pagi. Ya Pak Saidiman, terima kasih sudah bergabung dengan kami di Good Morning Jakarta. Kita akan membahas hasil survei dari SMRC. Di 2 tahun terakhir ini pasca pemilu sejak 2019 tercatat bahwa memang pilihan publik cenderung tidak banyak berubah Pak Saidiman. PDIP masih kokoh di atas dan belum tergeserkan. Apa saja kira-kira indikator yang bisa mendongkrak elektabilitas PDIP sampai sekokoh ini dalam 2 tahun terakhir? Ya, saya kira faktor utama, saya perlu sampaikan pertama kali bahwa fenomena pada PDIP ini agak unik, berbeda dengan partai-partai lain. Ketika partai-partai lain perolehan suaranya atau dukungan publik sampai hari ini sejak pemilu itu tidak melampaui hasil pemilu 2019. Kita saksikan sekarang ini hanya PDIP yang melampaui hasil pemilu 2019. Sekarang ini di survei terakhir Desember 2021 kita menemukan bahwa PDIP didukung oleh publik 25,2%, sementara perolehan di 2019 itu 19,3%. Jadi dia adalah satu-satunya partai yang memperoleh dukungan publik di atas dari hasil pemilu 2019. Saya kira salah satu faktor yang paling utama itu adalah karena publik memang cenderung puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi sekarang ini. Pada survei terakhir kita temukan ada sekitar 71% warga yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan Jokowi sendiri adalah kader partai. Jadi kita melihat di sini bahwa ada efek dari Pak Jokowi terhadap perolehan suara PDIP sampai hari ini, dan itu kita temukan sebetulnya secara konsisten dari berbagai survei sebelumnya ya, bahkan dari awal sekali 2014 kita menemukan di sana ada efek tokoh terhadap perolehan suara PDIP. Misalnya pada 2014 kita saksikan ketika itu muncul tokoh yang bernama Jokowi. Dan kita bisa ketahui saat itu bahwa cara mengukurnya adalah
kita tanya ke publik tingkat kepuasan mereka terhadap pemerintahan yang berjalan, dan ketika itu adalah Pak SBY, lalu kita menemukan bahwa 23% dari publik yang mengaku kurang puas dengan kinerja Pak SBY ketika itu cenderung memberi pilihan terhadap PDIP. Lalu ketika Pak Jokowi memerintah pada 2015, kita survei lagi, kita menemukan bahwa kecenderungan mereka yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu akan memilih PDIP, 30% ketika itu. Tahun 2019 kita uji kembali, yang puas dengan kinerja Pak Jokowi 71,4%, 28% diantaranya memilih PDIP. Demikian pula dengan survei terakhir, 71,7% yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, 31% memilih PDIP. Nah, itu ada faktor pada tingkat kepuasan atau kinerja Pak Jokowi mengapa orang memilih PDIP. Dan sekarang kita juga saksikan, ya Pak Saidiman, dari kinerja Jokowi ini pemerintah melakukan banyak hal tentunya, dan kepuasan masyarakat begitu tinggi. Di sektor apa yang membuat rakyat ini merasa bahwa kinerja pemerintahan Jokowi ini cukup baik dan meningkatkan kepercayaan mereka? Ada dua sektor sekarang yang dinilai sangat positif oleh publik, dan dua sektor ini sangat penting pada masa sekarang, yaitu sektor pemulihan ekonomi dan sektor penanganan COVID-19. Kita saksikan bahwa ada 75% warga yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani COVID-19, sementara sekitar 60% yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah pusat dalam menangani pemulihan ekonomi, dalam melaksanakan pemulihan ekonomi. Jadi saya kira dua faktor ini yang paling penting dihadapi oleh publik sekarang. Walaupun publik masih cenderung evaluasi publik terhadap jalannya ekonomi secara umum belum pulih sebagaimana sebelum COVID-19, tetapi mereka puas dengan bagaimana pemerintah melakukan penanganan pada dua sektor utama ini. Saya kira ini yang membuat publik masih cukup puas terhadap, atau bahkan sangat puas terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Apakah ini artinya kemudian untuk pemilu 2024 nanti sampai saat ini PDIP ini masih bergantung sekali begitu ya dengan kinerja Pak Jokowi, Pak Saidiman? Artinya untuk ke depan ini betul-betul harus dipastikan lagi bahwa kinerja Jokowi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan beliau. Ya, kita memang menyaksikan atau menemukan bahwa ada efek dari tokoh yang disukai oleh publik, yang populer di publik terhadap partai. Kalau partai-partai tertentu mencalonkan tokoh-tokoh yang mereka sukai, yang disukai oleh publik, maka itu akan berdampak kepada perolehan suara partai sendiri. Dan PDIP itu punya kemewahan karena setidaknya memiliki dua tokoh yang sangat populer. Satu Pak Jokowi, satu lagi Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya kira sejauh Pak Jokowi masih diidentifikasi sebagai kader PDIP dan PDIP memberi dukungan terhadap kinerja Pak Jokowi, maka itu akan punya efek ya sampai pemilu berikutnya, termasuk terhadap Ganjar Pranowo. Pak Saidiman, kalau kita bicara soal sosok atau kekuatan tokoh begitu ya untuk elektabilitas partai, kita melihat sosok Jokowi dan Ganjar. Kenapa disukai? Apakah memang sepenuhnya karena kinerja ataukah ada persona tertentu dari kedua tokoh ini yang ada kesamaan seperti itu, karakter-karakter tersendiri yang dilihat ini bisa meningkatkan kepopuleran begitu di tengah masyarakat? Kalau pada Pak Jokowi memang yang paling kuat saat ini adalah memang itu tadi, penilaian positif warga terhadap kinerjanya. Jadi tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi sangat tinggi. Kita memang menemukan di publik ada beberapa hal yang dinilai paling penting ya dari sosok ya. Yang paling utama itu adalah kinerja sebetulnya. Jadi kinerja, platform, rekam jejak dan seterusnya itu sangat penting dan itu dimiliki oleh Pak Jokowi. Sementara pada Pak Ganjar Pranowo, untuk sementara kita menemukan bahwa Pak Ganjar Pranowo ini di antara tokoh-tokoh yang ada saat ini yang disebut sebagai calon presiden itu memiliki tingkat kedisukaan atau likability yang paling tinggi. Jadi dia baru dikenal 67% dan disukai 86%.
Kalau kita bandingkan misalnya dengan tokoh-tokoh lain ya seperti Prabowo Subianto, dikenal udah hampir 100%, tetapi disukai hanya oleh 71% dari yang kenal. Pak Anies Baswedan misalnya dikenal 86%, tapi disukai hanya 74%. Sementara Pak Ganjar Pranowo tadi baru dikenal 67% dan disukai 86%. Jadi faktor kesukaan publik ini menjadi penting di dalam melihat elektabilitas atau peluang masing-masing calon itu. Apakah likability dari masyarakat ini juga ada kaitannya bahwa Pak Ganjar ini mewarisi efek Jokowi juga, Pak Saidiman? Ya, kita memang menemukan juga bahwa umumnya mereka yang puas terhadap kinerja Jokowi itu cenderung memilih Pak Ganjar Pranowo. Tentu saja masih sangat besar harapan publik untuk menemukan sosok seperti Pak Jokowi ya. Tadi saya katakan bahwa masyarakat kita bahkan di tengah pandemi itu tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu tidak menurun secara signifikan, relatif stabil. Walaupun persepsi publik terhadap kondisi itu bermacam-macam fluktuatif, tapi persepsi terhadap Pak Jokowi, kepuasan kepada Pak Jokowi dalam kinerja itu relatif stabil. Nah, ini yang saya kira sangat menarik, dan lalu kita menemukan bahwa ada harapan publik bahwa pemimpin ke depan itu bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi. Karena itu mungkin sekarang yang paling dekat adalah Ganjar Pranowo, sama-sama PDIP, kemudian mungkin juga dalam kualitas personal punya kedekatan ya. Pak Jokowi ketika kampanye, ketika itu kan kelihatan sangat dekat dengan publik, dianggap sebagai bagian dari kita lah, kira-kira begitu, bukan orang lain. Dan karakter semacam ini nampaknya juga sedang dibangun atau muncul di dalam sosok seperti Pak Ganjar Pranowo. Pak Saidiman, artinya apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa dengan besarnya kontribusi kedua tokoh ini, jika tanpa kedua tokoh ini posisi PDIP ini akan cenderung menurun atau bisa tetap stabil? Ya, kita menemukan di dalam survei eksperimental bahwa jika PDIP tidak mencalonkan Ganjar yang diinginkan oleh massa PDIP, itu akan menurunkan secara signifikan suara partai. Dan ini bukan hanya berlaku untuk PDIP, ini juga berlaku buat partai-partai lain. Jadi kita menemukan dalam survei eksperimental bahwa jika satu partai mencalonkan figur yang memang diinginkan oleh massa partai itu, maka suaranya akan naik. Tapi sebaliknya, kalau mereka mencalonkan figur yang di luar dari keinginan dari massa partai itu akan menggerus suara partai. Lalu dengan rivalitas internal partai seperti itu, Pak Saidiman, apakah ini kemudian akan berdampak besar begitu jika sudah tampak mulai dari sekarang untuk pemilu 2024 atau seperti apa, Pak? Rivalitas di PDIP misalnya? Ya, betul. Ya. Iya, memang kita menemukan bahwa PDIP ini partai yang lagi-lagi unik. Mereka sebetulnya bukan hanya memiliki Jokowi dan Ganjar Pranowo yang mendukung elektabilitas partai, tetapi mereka juga punya tokoh-tokoh lain yang juga populer sebetulnya. Ada Risma di sana, ada Puan Maharani, bahkan muncul nama Ahok ya di pertanyaan top of mind dan seterusnya. Jadi mereka punya stok tokoh yang cukup banyak, dan rivalitas di antara tokoh-tokoh yang populer itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi saya kira ada Ganjar Pranowo yang memang leading yang agak berbeda dengan yang lain ya. Ganjar Pranowo sangat populer dibandingkan dengan yang lain, dan saya kira pada akhirnya nanti PDIP harus mempertimbangkan itu tadi berdasarkan survei eksperimental kami bahwa jika PDIP misalnya, saya ingin mengatakan bahwa survei eksperimental ini juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap Pak Prabowo dari massa PDIP itu tidak terganggu sekalipun misalnya PDIP mencalonkan calon lain. Jadi keputusan partai itu tidak mempengaruhi keputusan publik ketika mendukung satu calon yang mereka anggap baik. Artinya untuk mempertahankan elektabilitasnya di pemilu 2024 nanti dan tetap berada di perangkat teratas, PDIP ini tugas utamanya adalah tetap mengusung tokoh yang
disukai dan diinginkan masyarakat begitu, Pak Saidiman? Persis. Jadi satu sisi itu juga mempertahankan peluang untuk menang dalam Pilpres, tapi di sisi lain sebetulnya yang jauh lebih penting buat partai adalah eksistensi partai itu sendiri. Dalam survei eksperimental kita menemukan itu. Kalau si partai itu tidak mencalonkan yang diinginkan oleh publiknya, maka kemungkinan besar itu akan menggerus suara partai. Jadi cukup rasional kalau kemudian partai seperti PDIP ya itu mengusung calon yang memang diinginkan oleh publiknya. Pak Saidiman, ini dari 85% responden yang diwawancarai dalam survei, apa saja alasan yang rasional pilihan rakyat masih tetap memilih PDIP mungkin selain dari ketokohan dari partai tersebut? Kita tidak nanya itu secara lebih spesifik ya, tetapi memang kalau kita hubungkan dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah, saya kira itu yang paling penting. Kita tahu bahwa PDIP ini adalah pendukung utama dari pemerintahan Jokowi, jadi tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu artinya itu puas dengan partai pendukung utamanya sendiri. Jadi pendukung utamanya adalah tentu saja adalah kinerja dari pemerintah pusat itu sendiri. Kalau pemerintah pusat dinilai gagal di dalam mengatasi dua persoalan besar itu, maka saya kira itu akan berdampak pula kepada partai pengusung utamanya dalam hal ini PDIP. Baik, Pak Saidiman, kita akan kembali membicarakan ini setelah jeda. Pemirsa tetaplah di Good Morning Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama Good Morning Jakarta. Efek Jokowi dan Ganjar bagi PDIP itu topik kita pagi ini, dan masih bersama kami semua manajer program SMRC Pak Saidiman Ahmad. Pak Saidiman, kita akan membicarakan kemudian partai lain yang ada di survei. Selain PDIP, ini pilihan publik jatuh pada Golkar, kemudian diikuti dengan Gerindra ya, cenderung menguat ini untuk Golkar 8,4% pada Maret, kemudian Desember ini menjadi 11,2%. Apa saja faktor yang membuat elektabilitas Golkar ini meningkat? Apakah juga tokoh atau mungkin kinerja beberapa kader Golkar yang saat ini berada di pemerintahan? Ya, saya melihat bahwa Golkar juga mengalami peningkatan ini, salah satu faktornya atau ada beberapa faktor yang mendukung itu. Yang pertama adalah soliditas di internal Golkar sendiri. Ini agak berbeda dengan periode sebelum Pak Airlangga Hartarto memimpin Golkar. Itu terjadi banyak kisruh, bahkan terancam perpecahan. Tapi di tangan Pak Airlangga Hartarto ini Golkar relatif solid, tidak ada riak-riak yang kita dengar ya. Itu faktor pertama. Jadi mereka bisa bekerja secara lebih maksimal. Kemudian yang kedua, saya kira juga faktor kepemimpinan Pak Airlangga Hartarto di dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi ini, di mana dia adalah ketua dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Saya kira ini juga penting. Jadi apresiasi publik terhadap dua hal itu juga sedikit berdampak terhadap Golkar. Golkar sendiri saya kira adalah salah satu bagian dari pemerintahan yang paling penting saat ini. Dan ada banyak program-program Pak Jokowi yang terpenting, misalnya reformasi institusional ekonomi, itu yang paling berdiri paling depan itu ya Pak Airlangga dan kawan-kawan dari Golkar itu dalam mensukseskan program-program terpenting dari Pak Jokowi. Saya kira itu dua hal yang saya lihat paling berpengaruh di dalam stabilitas dari suara Partai Golkar sampai hari ini. Lalu kemudian apakah kemudian teori yang untuk PDIP tadi bahwa tokoh ini betul-betul penting sebagai sentral partai untuk mempertahankan elektabilitas partai juga bisa diterapkan di Golkar karena ada Pak Airlangga Hartarto ini, kemudian perolehan suara juga semakin kuat mencapai 12,2% ini karena kinerjanya atau karena tokoh itu sendiri, Pak Saidiman? Ada karakter yang agak berbeda ya antara PDIP dan Golkar. PDIP itu sangat
percaya pada satu ketokohan tertentu. Walaupun sebetulnya kalau Golkar punya tokoh seperti sekuat Pak Jokowi atau Pak Ganjar, mungkin juga suaranya akan lebih tinggi lagi. Tetapi Golkar itu punya karakter yang cukup unik. Di dalam Golkar ini Golkar satu di antara sangat sedikit partai yang cukup egaliter. Tokoh-tokohnya itu tidak sentralistis, tetapi ada di daerah-daerah. Ada tersebar begitu powernya. Saya kira ini yang unik dari Golkar. Di posisi ketiga Pak, kemudian ada Gerindra. Ini cenderung menurun, padahal kalau dari survei Ketua Umumnya Pak Prabowo Subianto menempati posisi pertama. Kalau ini seperti apa Pak? Kemudian analisanya kok berbeda sekali dengan PDIP dan juga Golkar yang diperkuat dengan kinerja tokoh? Oke, pada Gerindra saya kira memang sebelum Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet, itu energi atau publik yang merasa kurang puas dengan pemerintahan Pak Jokowi itu menemukan kanal politiknya melalui Partai Gerindra. Sekarang ini ada sedikit bimbang, walaupun masih sebagian besar mereka yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi masih memilih Gerindra, tetapi pemilih-pemilih atau pendukung kritis mereka sekarang mungkin mulai ada pertanyaan bagaimana mereka menyalurkan suara kekritisan mereka terhadap pemerintah, sementara ketua partai dari yang sebelumnya menjadi kanal kritisisme mereka itu sekarang ada di dalam pemerintah. Saya kira itu juga faktor ya. Jadi selama ini Gerindra menampung suara publik yang kritis terhadap pemerintah dan sekarang agak bimbang. Walaupun tetap punya pemilih-pemilih fanatik. Bagaimana dengan kinerja partai Pak? Mungkin ada kader partai yang kemudian melakukan kesalahan seperti misalkan melakukan korupsi seperti itu, karena beberapa waktu lalu Sekjen Gerindra justru mengingatkan kadernya gitu ya, jangan melakukan kesalahan karena tujuan mereka adalah Prabowo Subianto Presiden 2024. Tapi kemudian tentu ada kasus yang terjadi seperti contohnya Bapak Edi Prabowo terjerat korupsi. Apakah hal-hal seperti ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Partai Gerindra? Iya, tentu. Jadi publik kita ini sebetulnya sangat sensitif. Kalau ada persoalan pada partai, mereka bisa bergeser gitu ya. Kita punya pengalaman Partai Demokrat ketika itu sudah menjadi pemenang pemilu, tetapi kemudian muncul beberapa kasus korupsi itu kemudian mengubah pilihan publik. Publik kita ini semakin hari semakin rasional. Kita menemukan tadi saya menyatakan tadi bahwa ketika mereka akan memilih tokoh, ada 3 faktor yang selalu dipertimbangkan. Terbukti hasil kerjanya, punya integritas, dalam hal ini soal korupsi masuk di sana, dan dikenal dekat dengan publik. Jadi pilihan mereka sebetulnya sangat rasional. Dan satu hal lagi, publik kita tidak terlalu merasa dekat dengan partai. Partai ID kita itu di bawah 15%. Ini yang memungkinkan para pemilih itu bisa bergeser dari satu partai ke partai lain dengan lebih mudah, relatif lebih mudah. Karena itu tadi. Jadi kalau ada faktor misalnya ada tokohnya korupsi, pemimpinnya tidak muncul dan seterusnya, atau partainya tidak memilih calon presiden yang tidak diinginkan oleh publik, mereka bisa geser dengan sangat mudah. Karena kedekatan publik dengan partai itu tidak kuat. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah di survei ini apakah ada pergeseran pilihan begitu dari pendukung fanatik Gerindra, karena kita tahu di pemilu 2019 Gerindra ini cukup banyak mendapatkan dukungan dari grassroots, pendukung fanatik yang grassroots. Seperti apa Pak Saidiman? Secara spesifik kita belum analisa faktor itu, tetapi kalau lihat dari data ya, setidaknya 2 survei terakhir dari September sampai sekarang atau bahkan sebelumnya, kita menemukan bahwa mereka yang kritis terhadap pemerintah itu setidaknya terbagi kepada beberapa partai ya, 3 partai utama lah katakan begitu. Yang pertama adalah Gerindra, PKS, juga sebagian besar ke Demokrat gitu. Jadi 3 partai ini semacam mewakili tadi semangat anti terhadap pemerintah. Jadi ketika atau kasus yang lebih real adalah tahun lalu sekitar Oktober
kita survei, kita menemukan bahwa ada peningkatan suara yang cukup signifikan terhadap Partai Demokrat ketika muncul isu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes oleh publik itu. Jadi mereka yang protes terhadap kebijakan ini, mungkin juga terhadap kebijakan tentang KPK, itu justru agak banyak yang bergeser ke Partai Demokrat yang juga berada di luar pemerintah dan tidak menjadikan Partai Gerindra itu sebagai kanal utama dari penyaluran kritisisme warga ketika itu. Baik, Pak Saidiman, ini terakhir mungkin pertanyaan dari kami. Kalau pemilu nanti berlangsung, siapa yang paling berpotensi untuk menang dari nama-nama capres yang saat ini sudah muncul? Kalau kita tanya langsung, kita punya banyak simulasi ya soal capres ini. Ada 2 nama sekarang yang bersaing di papan atas dan kita tidak bisa menentukan sekarang siapa pemenangnya ya, Pak Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo. Suaranya sama secara statistik, tetapi kalau kita uji lebih jauh bahwa sebetulnya nanti yang akan memilih, tingkat pengetahuan publik nanti terhadap semua calon itu akan sama. Persoalannya sekarang ini relatif masih belum sama. Pak Prabowo sudah dikenal hampir 100%, sementara Pak Ganjar Pranowo baru 67%. Jadi kalau kita uji, kita analisis responden yang tahu kedua-duanya atau tahu setidaknya 3 calon, tahu Prabowo, tahu Pak Ganjar, dan tahu Pak Anies, kita menemukan ada peningkatan suara yang signifikan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Kalau semua publik tahu terhadap 3 nama calon itu, maka kemungkinan besar yang akan naik itu adalah Ganjar Pranowo. Baik, terima kasih Pak Saidiman atas waktunya pagi ini telah bergabung dengan Good Morning Jakarta. Siap. Terima kasih pemirsa, itu tadi dialog Good Morning Jakarta, tetaplah bersama kami. Jangan beranjak dulu, kami akan kembali usai jeda.